khalaqa qabla al-asya'a. Nurun nabiyyika. Apa dalam hadis? Innallaha khalaqa qabla al-asya'a nurun nabiyyika. Kata Rasulullah, sesungguhnya, kalimat inna itu sesungguhnya. Kalau bahasa Inggris apa namanya sesungguhnya? Actually. Hah? Actually. Sesungguh, apa yang lahir dari kalimat sesungguhnya? Makna yang lahir di dalamnya tidak ada yang lain. Namanya taukid dalam lughatul Arabiyyah. Ya, makna taukid, penguat. Kalau wahyu ngomong kepada si Sukma, apa kata wahyu? Wahai Sukma, sesungguhnya wahyu sangat mencintai. Apa arti yang lahir dari kalimat sesungguhnya? Wahyu tidak mencintai siapapun di bumi. Beribu orang bernama Sukma tidak akan dicintai kecuali Sukma yang di depan mata. Itu yang lahir dari kalimat inna. Sesungguhnya dirimu kau masih gadis. Betul? Nah, Allah Rasul ucap, sesungguhnya Allah telah menciptakan qabla, sebelum asya, sesuatu. Apa sesuatu? Sebelum air, angin, tanah, manusia, babi ngepet, gondorwo lah, sawala, dan binatang ternak, durian, jengkol, wahyu, sukma. Ini namanya sesuatu. Apa pertama sekali sebelum diciptakan? Nur. Cahaya. Cahaya siapa? Nabi Yika, Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu dalam surat Toha, surat Toha surat 20 ayat 10 sampai 14. Begitu Nabi Musa sampai di lembah tua Bukit Tursina, Musa ketemu apa? Nabi Musa ketemu dengan cahaya. Betul? Ayat, coba ayat. Mulai dari ayat 11 dibaca boleh juga, ayat 10. Surat Toha, surat 20. Nggak jumpa. Coba tengok ayat 10 ke atas. Itu ayat 1 udah dibaca. Ayat 10 tuh, coba baca artinya boleh juga. Hai orang-orang yang beriman, sudahkah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Iya, terus. Itu maknanya jauh tuh. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada Allah. Nabi Musa tuh? Nabi Musa? Ya kan? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasul itu siapa? Terus tadi, apa lagi? dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus, apa lagi? Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai. Berapa tuh? Ya, 12. 12. 13? Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Perasaan Bapak salah ayat itu baca. Tidak, surat Toha. Setiap yang menerima gerak atau menerima diam itu alam. Apa saja? Berarti ini meja alam karena dia menerima diam. Kalau tidak menerima diam, menerima gerak, itu namanya alam. Kalau begitu kuntilanak, babi ngepet, gondorwo, matahari, bulan, bintang, salah alam. Nah, ini namanya sebelum alam diciptakan cahaya. Timbul pertanyaan dalam Al-Quran, Ja'ala as-samsa diyaa wal qamara nura. Allah ciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Apa beda sinar dengan cahaya? Berpikir dia Pak. Apa beda sinar dengan cahaya? TSB. Apa beda sinar dengan cahaya? TSB. Tak lalat sudut bibir.
Apa beda coba aja? Jadi berdasarkan bahasa. Mau bahasa mau apa? Kadang bodoh lah. Internet pun kita lagi. Cahaya sinar itu cahaya. Cahaya itu sesuatu yang menerangi. Apa beda? Sinar adalah cahaya adalah Cahaya adalah yang menerangi, sedangkan menerangi langit. Gila. Sinar itu sumber, cahaya itu pantulan. Matahari sinarnya cuma di luar, cahaya sampai ke dalam, betul? Simpan kan pemahamannya? Makanya nanti kalau ada orang merayu, wahai Sukma, engkau laksana matahari dalam hidup. Apa arti itu? Berarti wanita tergarang di bumi. Kalau matahari berkeringat kita itu. Tapi kalau dibilang Sukma, kata Wahyu, engkau laksana bulan. Berarti Sukma penyejuk hati, penajam pikiran. Capek Bang Wahyu kerja di kantor, begitu nampak Mirruh Muhammad, catat gini aja ya, kata kunci aja. Mirruh Muhammad min zatihi wa khalaqal alam wa khalaqar ruhul alam mirru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dilempel ruh cahaya Nur Muhammad, dilempel ruh kajian. Sesungguhnya Allah telah ciptakan ruh cahaya Nur Muhammad itu min zatihi, dari zat, dari diri Allah itu sendiri. Wa khalaqal ruhul alam, dan ruh seluruh alam itu berasal dari ruh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kira-kira? Paham? Ada buat kue? Itu contoh. Tisu? Roti bisa, Pak? Bisa? Tisu satu, air satu. Ini kedua, coba kedua. Ambil air minum sana. Bisa ya, Pak? Iya, TU. Bawa cari korek api. Ada apa korek api? Di mana beli? Sini. Siap dibuat contoh? Ya. Tisu ada juga? Tisu enggak? Siapa ada tisu? Nah, ini mau praktek kita. Ini nanti dimakan nanti ini. Nallaha khalaqa mirruh Muhammad min zati wa khalaqa ruhul alam min nur Muhammad. Sesungguhnya Allah telah menciptakan ruh cahaya Muhammad itu min zati, dari zatnya sendiri. Wa khalaqa ruhul alam min nur Muhammad, dan ruh seluruh alam berasal dari ruh Muhammad. Sekarang ini kita perumpamakan roti. Roti apa? Roti apa? Roti gabin. Tahu apa? Nggak tahu, Pak. Kue apa? Apalah, martabak Mesir lah. Ini martabak Mesir, diambil sedikit martabak Mesir. Ini tentang martabak namanya tata. Kalau ini batu bacaan, diambil sedikit buat cincin, yang kecil itu tak batu bacaan. Paham? Paham? Paham, Pak. Tapi ini ruh cahayanya. Begitu ruh cahaya masuk ke dalam air membasahkan. Masuk ke dalam api membakar. Masuk ke dalam bumi menumbuhkan. Masuk ke dalam tubuh anak, maka merasai sekalian itu. Ini dilempar ruh. Dilempar ruh berasal dari Allah. Ruh cahaya Muhammad. Maka alam ini tercipta dengan ruh Muhammad. Maka sebutlah dia Muhammad itu bapak segala ruh. Sekarang itu tubuh dulu. Di tubuh air tak ada lah. Tubuh manusia ini perumpamaannya sama dengan botol kita. Bagian terluar namanya jasad. Bagian terdalam ruh. Ruh itu rah. Yang di dalamnya membasahi air. Air itu ruhnya. Jadi tubuh manusia terdiri dari dua unsur. Bagian terluar namanya jasad, bagian terdalam namanya roh.
Dah, sepakat? Untuk jasad, coba di luar terasa? Terasa? Belum pernah masuk. Buat kali perasaan buat. Karena dia jasad kasar, maka tubuh itu masuk hakikat manusia. Allah ciptakan dari yang kasar. Apa dia? Khalaqal insan min tin. Allah ciptakanlah tubuh yang kasar ini dari tanah. Dari mana? Tanah. Gimana caranya tanahnya? Apa indikator tanahnya? Ya, min tinil lazim, min solsolin min hamna'i mamnun. 10 kardus sekali beli kemarin di ruang rapat. Ada banyak ya. Kita saya satu kelas. Ya, tanahnya adalah tanah lumpur. Kenapa harus tanah lumpur? Definisi lumpur itu adalah apa itu lumpur? Lumpur adalah konsep kecil. Lumpur adalah itu namanya loca. Lumpur itu definisinya paling dasar adalah tanah yang mengandung kadar air. Maka kalau tanah itu mengandung kadar air selamanya, maka dia lihat bisa dibentuk, lunak, dilempar pun lengket, betul? Dalam kajian asal tubuh zahir saja, Anda kalau komunikasi dengan seseorang, kembalikan keyakinan makrifat, dia lumpur, lemah lembut. Maka manusia di dunia ini secara batin suka diberlakukan lemah lembut, betul tidak? Maka orang yang bicara lemah lembut, maka filosofisnya al-idrak awal mudrik, siapa lemah mendapatkan sesuatu, dia mendapat. Kalau Wahyu ngomong Sukman, senang tak Sukman? Senang. Ngomong lagi, hai. Tapi Sukma cinta aku seserak dan lampang bagi betul. Tadi pakai hiblora, betul? Hiblora, warga. Iya, di pluralistiknya. Iya, nah dari wajah itu iya. Itu pasangnya lemah lembut, betul tidak? Tak bisa keras-keras, tak mau. Wahyu jangan kali itu pakai celana lemah lembut, pasang sleting itu tak yuk. Tak mau, bersunat 2 kali. Nampak itu masalah Pak. Lemah lembut. Lalu karena lumpur, sekarang mau diciptakan tubuh yang kasar. Siapa? Adam. Ketik masih ada paket tanah pencipta Adam. Dibulat-bulatkan jadilah kepala. Kenapa lagi? Bukit bersinar bulat-bulat jadi teling apa lagi? Kening. Ira. Lalu muka, Aden, ya? Yaman, Al-Kausar, mata, gigi. Tangan Mekah, tangan kanan. Tangan kiri. Kurasan, perut. Babylon, kemaluan. Tulang, Tursina. India, kaki. Firdaus, hati, lidah, taif. Ini, coba. Inilah manusia pertama di bumi. Masa terbongkar kebodohannya selama kidungan. Jadi cantik cucu monyet. Siapa yang bilang? Charles Darwin dengan teori evolusinya. Ini kelompok Charles dulu namanya. Tak bilang lagi dulu. Berapa lama dunia dibodohi oleh Charles Darwin? Betul tidak? Masa sekarang ini cucu baru? Oh, udah. Kita ya bani ada anak cucu bani ini semua cantik masa dibilang cucu monyet. Wah, aku Charles ini. Nampak? Terbongkar? Kebodohannya? Belum punya.
Ini yang dikatakan dalam Al-Quran surat 2 ayat 28. Coba buka. Kaifa takfuruna billah kuntum amwat fahyakum summa yumikum summa yuhyikum summa yumikum. Bukankah kamu dulu mati? Kenapa semua mati? Karena belum punya ruh. Belum punya ruh. Besok Bapak pesan tamat S1, Bapak tidak larang kalian menikah, tapi lanjutkan pendidikannya minimal ke S2. Di S2 itu ada kayak MKDU, mata kuliah filsafat ilmu. Ya. Epistemologi dan aksiologi. Di atasnya itu adalah kajiannya mistik. Debus pelet nujum sihir. Acara talenta di Amerika tuh sekarang itu banyak penampilan sihir sekarang. Betul? Dari Arab banyak. Tongkat jalan, bukan sulap, sihir. Apa yang Bapak tuju dari premis itu? Semakin tinggi pendidikan seseorang, jangan dikira tidak paham dengan mistik. Itu keliru. Semakin tinggi pendidikan, semakin kuat mistik. Ada pohon kayu di tengah hutan, ya, yang bergetah seperti kayu aro. Dibuatlah gambar seperti ini. Selama pohon itu hidup, getahnya masih ada. Lalu diambil benda untuk disantet, ditusuk mungkin di betisnya sini, yang tidak akan laku oleh getah. Apa bendanya? Bukan besi, besi laku sebentar. Yang tidak laku oleh getah itu cuma tulang. Maka orang buat minimal tulang patil, tulang sengat ikan. Kalau tidak, ikan pari itu di ujung, ikan pari ekor itu besi tulang, ditusuk di sini betis. Selama pohon ini hidup, nama orang disantet, berair benanah, melepuh berair. Dokter mana di dunia yang bisa mengobati kecuali diamputasi kaki pasien itu oleh dokter? Itu namanya santet. Maka dipilih santet menyakiti, menganiaya, membunuh, itu namanya santet. Itu S2 bahasnya pasti dalam mata kuliah filsafat. Belum punya ruh. Begitu dia, ini masuk sedikit. Ini ibarat tubuh Adam yang telah tercipta dari 14 tanah nih, tapi belum punya ruh. Ini kita anggap di sini letaknya. Nah, ini pas kali contohnya beda. Bila perlu, innallaha khalaqam min ruh Muhammad min zat wa khalaqam alaf min ruh Muhammad. Sama. Untuk ruh alam berasal dari Nur Muhammad. Begitu ruh Nur Muhammad masuk ke dalam kerangka tubuh Adam, ini tangga, maka merasailah sekalian itu. Ingat, merasailah sekalian itu. Yang merasai inilah disebut sebenar-benar diri manusia. Merasai. Coba, sebenarnya diri manusia itu yang merasai. Merasai itu imbuhan. Kata kuncinya rasa. Sekarang coba, yang merasai basah itu di luar atau di dalam? Yang rasa basah itu di luar atau di dalam? Boleh. Yang rasa basah itu di luar atau di dalam? Ini belum tanya lagi. Sukma, yang rasa basah itu di luar atau di dalam? Tisunya atau sayanya, Pak? Ini yang rasa basah. Luar. Rasa itu, ini bisa dibedakan dengan rasa itu. Luar adalah dalam, dalam adalah luar, depan adalah belakang, belakang adalah depan, kiri adalah kanan, kanan adalah kiri. Maka merasai
Kalau orang jatuh cinta, lalu diputuskan cintanya, merasai. Kalau bagaimana aja gaya kalau merasai? Bangun pagi, sambut berdiri, makan. Betul tak? Apa nyanyinya? Pasal kuok, pasal bangkina, sehingga sebentar di kampung sana. Nasi tasuok, wajib tak kena, buah baca, uja ayam. Betul? Merasai, tidak pegang sini terasa. Itulah. Apa hakikat manusia? Rasai. Mana yang wahyu itu? Rasa. Hakikat manusia itu rasa. Cinta, rasa. Rindu, rasa. Benci, rasa. Sakit, rasa. Asam, asin, pahit, jauh, dekat, surga, neraka, rasa. Betul? Kalau manusia tidak punya rasa, berjalan standing tabrakan, pecah kaca spion mobil Honda, keluar dari mobil. Satu ngomong, maka dia memantik al-insan al-hayawanun nar. Insan itu adalah hewan yang pandai bertutur kata. Kenapa pandai bertutur kata? Karena dia punya rasa. Kalau dia tidak punya rasa, maka tutur katanya tidak benar, tidak pandai, maka disebutlah hewan saja. Maka begitu tabrakan, keluar satu dari mobil, anjing, aku lambe-lambe kancing baru, jumpalah anjing jauh baru berujung. Betul tidak? Tinggal insannya. Kenapa? Karena tidak pandai bertutur kata. Tapi, jadi sebenarnya manusia itu rasa. Coba tengok. Besok malam minggu, hari Sabtu malam minggu, kalian jalan